Berita Palestina sekarang redup gitu kan, dan mereka mengira bahwa itu sudah aman gitu. Padahal tidak gitu ya. Mereka dari dulu itu penuh dengan perjuangan gitu. Jadi emang hidupnya itu warga Palestina dari awal sampai akhir gitu ya. Bahkan nanti sampai akhir zaman itu semua tentang perjuangan. Yuk dengerin Robbani School Podcast. Penuh cerita, gak pernah bosenin. Ngobrol santai, banyak inspirasi. Tapi yang pasti bakal bikin hari lebih make it easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawab. Oh Iya, Anda ngasih jawab ya saya. Halo teman-teman, selamat datang di Rabbani School Podcast. Perkenalkan, nama aku Nazrey, siswa kelas 8 SMP KLP Rabbani. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan identitas sekolah kita, yaitu Palestine Day. Sudah 1 dekade sekolah kita menyelenggarakan kegiatan Palestine Day, dan bahkan semangat bebaskan Al-Aqsa sudah menjadi tagline dari sekolah kita. Tetapi banyak nih dari kita yang bertanya-tanya, kenapa sih sekolah kita itu mengadakan Palestine Day? Dan apa sih harapan sekolah dari kita untuk melaksanakan Palestine Day itu? Nah, hari ini kita insya Allah akan membahas semuanya bersama Ustadz Khairuddin Aditya Yuda, BA, Ketua Yayasan Rabbani Asisa. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nazrey, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi kebalikan ya, nggak apa? Iya. Seru. Gimana Nazrey? Baik Pak, untuk pertanyaan pertama ini Ustadz, Ya. pertanyaan yang paling sering muncul nih dari siswa dan orang tua adalah kenapa sekolah Rabbani itu mengadakan Palestine Day itu setiap tahun? Apakah ada maksud atau cuma sekedar acara rutin aja gitu Ustadz? Nah, jadi panjang ceritanya Nazrey. Ya, terima kasih Ustaz. Nazrey telah membuka podcast Rabbani School ini. Ya, jadi alasannya mengapa sekolah Rabbani mengadakan acara Palestine Day. Jadi memang Palestine Day ini program yang sudah berjalan. Jadi kita tuh sudah berjalan semenjak sekolah Rabbani berdiri. Nazrey tahu sudah berapa lama sekolah Rabbani? Kurang tahu berapa lama ya Ustadz? Oh, dari zaman Majapahit. Oh. Enggak. Majapahit setelahnya. Berarti kalau misalkan itu sekolah Rabbani itu sudah 10 tahun. Nah, seperti tadi sudah disebutkan oleh Nazrey, kita sudah 1 dekade 10 tahun, yang mana ketika atau sejak sekolah Rabbani berdiri, program Palestine Day ini sudah ada. Gitu ya. Jadi memang dari awal gitu ya, kita sudah menanamkan gitu ya program Palestine Day ini kepada siswa sekolah Rabbani, yang mana tujuannya tadi ya menanyakan alasan dan tujuannya yaitu adalah ingin menanamkan ruh perjuangan kepada siswa-siswi sekolah Rabbani. Nah, karena di era sekarang gitu ya banyak sekali godaan atau distract yang mengganggu anak-anak muda. Betul ya, gitu kan, dari apa, tontonan TikTok, Ya. dari apa lagi, game, yang paling sering ya, gitu kan. Nah, jadi ada tontonan TikTok, game dan lain sebagainya, banyak hal yang melalaikan. Jadi kita takut gitu ya bahwa kalau misalkan nanti generasi Rabbani ke depan itu menjadi generasi yang lemah, gitu ya, gitu ya, maksudnya kebanyakan galau ya gitu ya, betul. gitu kan, kasih lagu-lagu pop dikit aja udah langsung aduh galau, nangis, sedih. Itu generasi yang lemah. Sementara generasi-generasi yang harus bangkit ke depan itu adalah generasi yang harusnya penuh dengan perjuangan gitu ya, semangat perjuangan. Nah, semangat perjuangan itu sekarang ada di mana gitu ya. Jadi semangat perjuangan itu sekarang yang kita lihat itu ada di Palestina. Palestina itu perjuangannya sangat hebat sekali. Betul ya Nazrey ya? Ya. Pernah lewat FYP-nya kejadian Palestina saat ini kondisinya? Pernah? Sering? Pernah.
Bahkan kadang-kadang Ustaz saya ngelihat itu, ya Allah sampai anak-anak di sana susah buat makan gitu Ustaz. Betul sekali gitu ya. Jadi mereka perjuangan survival hidupnya sangat luar biasa gitu ya. Kita di sini anak SD gitu ya, SMP itu masih tinggal dengan orang tua, terus juga masih makan dengan orang tua. Mereka sudah harus mencari makan sendiri gitu kan. Dan banyak perjuangan-perjuangan lainnya yang mana bisa dibilang saat ini mereka adalah generasi yang terbaik, dan kita semoga bisa tertular semangat itu gitu kan. Ketika kita ada hubungan, ada koneksi dengan Palestina gitu ya, insya Allah kita sama-sama memiliki perjuangan gitu ya, perjuangan demi menegakkan Islam. Karena mereka pun juga kalau berbicara Palestina tidak hanya perjuangan dari pembebasan penjajahan saja, tapi itu adalah perjuangan antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, itu, dan mereka tidak akan pernah ridho sampai kita ikut ke agama mereka. Nah, seperti itu. Juruh perjuangannya itu. Ya berarti kita teh yang lakuin Palestina Day berarti untuk mengingat perjuangannya gitu. Nah, gitu. Semoga perjuangannya itu kita tertular gitu ya. Gitu, bahwa ada yang diperjuangkan, yaitu adalah semangat untuk Islam. Nah, itu yang penting. Iya. Oh ya Ustadz, saya kalau misalnya lihat itu setiap tahun rangkaian Palestina itu perasaan semakin lengkap gitu. Bukan perasaan, memang kayaknya semakin lengkap gitu. Tahun ini itu ada 5 kegiatan. Yang pertama ada pembelajaran Palestina yang dibaca sama ayah bunda di rumah. Ada pembiasaan donasi harian, pembuatan karya tajir untuk Palestina, lomba-lomba, sama ada acara puncak dengan fun run dan fun walk. Nah, sebenarnya apa sih Ustadz pesan untuk dari kegiatan-kegiatan itu, ada pesan apa gitu? Nah, kita banyak memang programnya ketika Palestina ini, mendekati Palestina ini, sekolah sibuk gitu ya. Sekolah sibuk itu apa? Tentunya dengan berbagai macam kegiatan. Ada dengan lomba-lomba tadi ya. Ada juga nanti acara-acara lainnya gitu kan, yang terkait acara puncak gitu. Fun walk, fun run gitu ya. Semuanya itu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk syiar gitu ya. Jadi untuk syiar gitu ya, bahwa sampai saat ini gitu ya, kita harus berani bersuara, kita bersama Palestina gitu ya. Kita peduli dengan mereka gitu ya. Dan jadi bentuk peduli kita, bentuk cinta kita, bentuk sayang kita, yaitu adalah melakukan syiar dengan berbagai macam kegiatan. Oke, Ustadz, untuk Selanjutnya ya Ustadz, visi sekolah kita kan untuk membentuk generasi pengusaha dan pemimpin yang berjiwa Qurani untuk menyongsong kegemilangan Islam. Nah, kami kan ini sebagai siswa SMP kan sedang berada pada fase belajar ya, itu untuk mendukung visi dan misi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya Ustadz kegiatan Palestine Day ini bisa membantu menumbuhkan kami untuk menjadi pemimpin yang Qurani gitu ya pada diri siswa gitu. Gimana ya Ustadz? Nah, gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya, kaitan antara program Palestine Day dengan visi sekolah Robani gitu ya. Jadi Nazri ke depan nih apa sih ya? Sekarang kan lagi ngejalanin event Palestine Day nih ya. Apa sih gitu ya, korelasi atau hubungannya nanti program ini dengan masa depannya gitu kan, masa depan dari siswa-siswi sekolah Robani gitu. Jadi yang pertama, selain kita ingin menanamkan empati gitu ya, atau tanggung jawab sosial gitu. Jadi kita sesama muslim itu harus saling membantu gitu ya. Jadi seperti bangunan, kalibunyani yashuddu ba'duhum ba'doh. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW itu, jadi sesama muslim itu seperti bangunan, yang mana bangunan ada tiang gitu ya. Nah, kita ini harus saling menguatkan gitu ya. Jadi ketika ada timpa musibah, masalah dan sebagainya gitu ya, layaknya bangunan gitu ya. Nazri melihat gedung gitu kan. Jadi kenapa bangunan itu kokoh? Karena tiang-tiangnya saling menguatkan. Nah, begitulah juga umat Islam gitu ya. Kita tiang ini Indonesia, ini adalah Palestina. Kita sama-sama muslim, kita saling menguatkan gitu ya. Jadi itu adalah nilai empati atau tanggung jawab sosial yang ingin kita tanamkan kepada siswa-siswi sekolah Robani gitu ya. Dan juga harapannya tadi terkait dengan perjuangan itu gitu ya. Jadi harapannya juga anak siswa-siswi sekolah Robani itu kedepannya memiliki visi jangka panjang gitu ya. Karena kita melihat tadi ya, mereka itu orientasinya atau mindsetnya, pemikirannya itu sudah, yang penting saya bagaimana syahid di mata Allah gitu ya. Itu semuanya ini untuk Allah gitu kan, membela agamanya gitu kan, membela agama Islam dan sebagainya gitu ya. Mereka itu
yang mereka cari itu adalah hanya untuk Allah saja gitu ya. Atau kalau misalkan mereka terbunuh, insya Allah gitu ya, mereka mengharapkan syahid gitu ya. Itu adalah suatu mindset yang luar biasa ketika bermindsetkan atau bervisikan akhirat gitu ya. Jadi visinya itu adalah akhirat, insya Allah dunianya itu akan ngikut gitu ya. Jadi anak-anak juga semoga harapannya sama gitu ya, mereka memiliki ruh perjuangan dan juga visi akhirat gitu ya, sehingga ketika nanti anak-anak sudah dewasa dan sebagainya gitu ya, kalau visinya tadi perjuangan untuk agama, untuk dakwah, untuk Allah Ta'ala gitu ya, insya Allah segala apapun urusan dunia, masalah dan sebagainya itu Allah mudahkan gitu. Masya Allah, ternyata kaitannya dengan visi misi itu dengan Palestina itu ternyata berkaitan juga gitu. Saya kira itu nggak sampai sebegitunya gitu ya. Nah, jadi ini Luar adalah biasa gitu. nah, betul. Nah, kita alhamdulillah ada podcast nih ya. Jadi kita ngobrol nih. Iya, Nah, kan betul. gitu. Jadi kita menyatukan Iya. gitu ya, menyatukan energi yang sama gitu ya. Semoga ke depan gitu ya, akan menjadi generasi yang kuat. Iya. Gitu. Nambah pengetahuan juga ya, Ya, Ustaz, tentang siap. Palestina gitu ya. Ustaz, juga ini ada hadis dari Rasulullah yang sangat terkenal dan udah sering diucapkan pada Palestine Day gitu ya. Yaitu akan selalu ada golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mereka bertanya, di mana mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, pertanyaannya itu Ustaz, mengapa hadis ini itu juga menjadi amanah di Indonesia? Padahal kan kalau misalnya secara geografi atau secara letak nih, Indonesia itu kan berjauhan gitu ya Ustaz dengan Palestina. Itu gimana ya Ustaz? Nah, sebenarnya juga nyambung pertanyaan yang sebelumnya ya gitu ya, bahwa tadi kita melihat Palestina itu selain dari undang-undang gitu ya, kita juga harus mendukung gitu. Jadi dari negara pun juga undang-undang dasar, dari pembukaan undang-undang dasar itu sebutkan bahwa kita mendukung gitu kan bagi bangsa yang terjajah gitu ya. Jadi selain ada hubungan negara gitu ya, dan juga kita ada hutang balas budi gitu ya, karena juga ketika dulu Indonesia itu ingin merdeka gitu kan, jadi Soekarno ingin proklamasi gitu ya, sebelum itu tuh harus ada syarat pengakuan dari negara-negara sekitar gitu ya. Soekarno ngajuin ke ini ditolak, ngajuin ke sini ditolak gitu ya, sampai yang mengakui gitu ya pertama gitu Indonesia sebagai negara yaitu adalah Palestina. Nah, jadi luar biasa. Ketika itu memang Indonesia sedang masa dijajah kan, sedang dijajah oleh Belanda, Jepang gitu ya, ingin merdeka gitu kan, sama gitu ya, seperti kondisi Palestina yang sekarang. Mereka sekarang juga butuh gitu ya, butuh dukungan dan sebagainya. Maka dari itu dari kenegaraan gitu ya, mengapa Indonesia mendukung Palestina gitu ya, dan juga dari sesama muslimnya tadi ya, kita harus saling membantu, empati sebagai tanggung jawab sosial kita. Lebih seperti itu. Masya Allah. Oke Ustaz, makasih banyak Ustaz jawabannya. Ya, Lanjut. kurang ini malah nerusnya. Banyak nih. Oke Ustaz, tadi juga Ustaz sudah menyampaikan tentang apa sih hubungan antara visi misi gitu ya, dengan Palestine Day. Nah ini juga ternyata visi misi dari apa yang sebagian besar siswa itu memiliki cita-cita menjadi pemimpin dan pengusaha yang berjiwa Qurani. Nah itu kan berarti sesuai banget nih dengan visi misi sekolah Rabbani gitu ya. Nah kalau suatu saat kami atau siswa-siswa ini punya ilmu, punya harta atau bahkan punya kekuatan, apa nih yang bisa kita lakukan untuk terus mendukung Palestina dan juga menjaga kemuliaan Islam secara global? Dari Allah Subhanahu Wa Taala berfirman gitu ya, dalam surat As-Saff ya. Gitu. Jadi cara kita untuk berkontribusi gitu ya, ketika nanti kita sudah tidak di sekolah Robani misalkan, nanti sudah sukses insya Allah ya, Amin, Nazrai gitu ya, amin. gitu. Bagaimana untuk selalu gitu kan kita ingat dengan Palestina gitu ya. Jadi kontribusi apa kan yang tetap bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi dalam Al-Quran tadi ya Allah berfirman, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kita dapat berkontribusi gitu ya, yaitu adalah dengan jiwa dan juga harta kita gitu ya. Dengan jiwa dan harta kita, dengan effort kita, effort
podcast seperti sekarang gitu ya. Siapa tuh nanti jadi podcaster terkenal ya, Nazrai gitu ya, atau jadi Amin. MC terkenal atau jadi apa dan sebagainya ya. Gitu ya. Nah, itu bisa terus membawakan gitu ya, menyuarakan tentang Palestina. Itu salah satu effort dengan jiwa gitu ya, dengan diri kita sendiri. Adapun juga selain itu, kita juga apa namanya? Allah gitu ya. Berfirman kita dapat berkontribusi dengan harta kita gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah sukses, ada penghasilan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita bisa membantu dengan harta kita dari sebagian hartanya. Nah, jadi kenapa juga memang kita harus membantu ke Palestina gitu ya. Jadi memang Palestina ini dia juga ada keunggulannya sendiri. Kan sedekah utama tuh kemana? Orang tua. Tuh. Kemana lagi? Ke orang yang membutuhkan. Saudara dulu. Kantin? Enggak. Ke kantin sedekah nggak ya? Kayak membutuhkan saudara gitu ya. Atau kerabat-kerabat terdekat gitu ya. Nah, jadi itu yang utama. Tapi Palestina juga memiliki keunggulan sendiri. Jadi kalau kita insya Allah itu tadi ya, infak ke Palestina gitu ya, insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Karena dalam Al-Quran juga menyebut Allah Subhanahu wa taala berfirman barokna haulahu. Jadi Allah telah memberkati negeri Palestina dan juga sekitarnya atau negeri Syam. Jadi ketika ada harta kita yang masuk ke sana untuk membantu mereka, insya Allah gitu ya, kita mendapatkan keberkahan gitu. Walaupun tadi kita di Indonesia gitu ya, insya Allah kita dapat keberkahannya. Amin. Gitu. Aduh Ustadz, maaf ganggu waktunya Ustadz. Aduh. Banyak pertanyaannya. Tapi Ustadz nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan terakhir yang juga memiliki kaitannya dengan keseharian kita nih. Nah, setelah rangkaian Palestine Day selesai, bagaimana caranya kami sebagai siswa itu untuk menjaga semangat bebaskan Al-Aqsa agar terus hidup dalam keseharian kita gitu. Jadi bukan cuma acara doang, kan biasanya kalau di acara kan kita semangat nih bebaskan Al-Aqsa, Allahu Akbar. Nah, tapi begitu udah di rumah kadang-kadang udah lupa we gitu Ustadz, nggak tahu kemana. Nah, itu gimana ya Ustadz caranya? Ya, betul sekali ya. Karena sekarang zaman itu sudah banyak distract gitu ya. Sudah. Jadi dulu waktu Palestina sedang genosida besar-besaran ya, gitu kan, itu media semuanya menyuarakan gitu ya. Bahkan ada yang bikin aksi dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang berita sudah mulai tenggelam lagi gitu ya. Berita sudah mulai tenggelam lagi, sudah mulai redup lagi gitu ya. Jadi ya berita Palestina sekarang redup gitu kan, dan mereka mengira bahwa itu sudah aman gitu. Padahal tidak gitu ya. Mereka dari dulu itu penuh dengan perjuangan gitu. Jadi emang hidupnya itu warga Palestina dari awal sampai akhir gitu ya. Bahkan nanti sampai akhir zaman itu semua tentang perjuangan gitu ya. Sampai apa namanya Dajjal nanti kan dibunuh turun dan dibunuh di jadi Palestina gitu kan, di negeri Syam gitu ya. Jadi emang Palestina itu adalah negara atau kota perjuangan gitu ya. Jadi mereka full untuk perjuangan gitu ya. Dan bagaimana kita agar selalu tadi ya tidak lupa dan tidak mudah terdistract gitu ya. Jadi pertama gitu ya, tadi harus ada ruh gitu ya, ada ruh perjuangan yang sama gitu ya, sehingga kita terus sevibrasi dengan mereka. Walaupun perjuangannya berbeda, tapi kita sevibrasi gitu ya. Kadang-kadang juga kita lagi berjuang, wah ternyata saudara kita di Palestina lebih butuh lagi gitu ya. Misalkan, aduh nggak ada buat makan nih gitu kan, gitu makannya cuma tempe doang gitu ya atau apa gitu. Tapi di Palestina mereka lebih berat lagi. Jadi selalu menyamakan vibrasi dan mengingat mereka gitu ya, sehari-harian gitu ya, bahwa mereka itu sangat luar biasa gitu kan, dan kita harus lebih banyak bersyukur gitu ya, karena mereka udah menjadi generasi yang hebat gitu. Nah, sama yang kedua, kita harus selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait Palestina gitu ya, atau yang lekat dengan Palestina. Misalkan kalau misalkan nanti ada aksi gitu kan, misalkan juga nanti ada pemberitaan gitu ya, tetap kita support gitu ya, kita like, kita share gitu ya, pemberitaan tentang Palestina gitu ya, karena memang ya tidak akan habis perjuangan ini gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Termasuk meng-share podcast ini juga ya. Nah, termasuk betul. tindakan juga. Nah, betul. Di like, comment, subscribe, di share, ya apa lagi? Aktifkan lonceng gitu ya. Terus apa lagi? Dipahami. Oke, siap. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Sami-sami. Atas penjelasannya yang sudah benar-benar jelas dan menguatkan. Nah, dari obrolan kita ini, kita jadi sadar nih bahwa Palestine Day itu bukanlah
cuma acara rutin atau bukan cuma sekedar acara formalitas aja, tapi juga menjadi simbol atau dalam menjadi langkah untuk membuat generasi-generasi dan pemimpin-pemimpin Qurani dan juga memiliki jiwa kepemimpinan dan keberanian. Terima kasih juga Ustadz sekali lagi Waalaikumsalam Nazril, luar biasa ini nih. atas waktunya dan semua ilmu yang telah diberikan dan telah dicurahkan. Semoga ini juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang di perannya masing-masing. Terima kasih juga, jangan lupa untuk selalu menanamkan semangat untuk membela Palestina dalam langkah-langkah kecil atau keseharian kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dengerin Robbani School Podcast. Penuh cerita, gak pernah bosenin. Ngobrol santai, banyak inspirasi.